Authorities began rounding up hundreds of monkeys in the Thai city of Lopburi. Monkeys everywhere, climbing buildings, going through trash, and stealing fruit from the backs of trucks. This is what it looks like when gangs of monkeys go hungry. They're brawling over one scrap of food. As complaints mounted after February, officials wielding slingshots and traps tried to catch the monkeys, and some residents put up bars and fences to cage themselves in their homes. Hai generasi yang haus literasi. Jadi gini lah ya kondisi kota Lopburi di Thailand. Kota yang namanya Lopburi yang ada di Thailand ini udah jadi tempat wisata turis yang unik. Karena yang buat uniknya itu bukan dari street foodnya, atau objek wisatanya, atau tempat hiburannya. Tapi kalian lihat sendiri di videonya deh. Ini karena monyet-monyet yang ada di sini tuh bisa hidup bebas berkeliaran. Bahkan ada di tempat pejalan kaki, sampai ada di jalan juga. Udah kayak Planet of the Apes. Dari tahun 1980-an, kota ini emang secara sengaja tuh udah mempromosikan hidup bareng sama monyet-monyet ini emang sebagai atraksi turis, yang ngebuat nilai jualnya makin naik. Tapi di tahun 2020 lalu karena COVID, situasinya langsung berubah. Ada ribuan dari populasi monyet ini yang kelakuannya menjadi lebih liar dan makin buas, dan mulai melakukan aksi teror ke warga sekitarnya termasuk toko-toko, bisnis makanan, sama ngeganggu traffic juga di jalan. Without people, the monkeys started scrounging. Now desperate and supercharged on junk food, they're literally overtaking the town. They steal, terrorize. Beberapa pemilik toko juga komplain karena mereka bingung gimana cara ngatasinnya. Jadi ya mereka cuma bisa ngelakuin aksi-aksi preventif. Tapi aksi preventif ini cuma buat ngelindungin diri ya, nggak buat customernya. Serangan-serangan monyet ini ngebuat overall bisnis mereka jadi keganggu karena warga jadi takut belanja. Some customers are scared to come here because they are worried about getting bitten by the monkeys. They have become hungrier and more aggressive, and they have scared the tourists away too. If we don't tackle them seriously, there will be many more in the future. Nah, karena monyet-monyet ini kelakuannya juga udah liar ya. Jadi mereka tuh sampai ngegigit juga, nyeruduk-nyeruduk juga, sampai ada yang kakinya patah, ada juga yang sampai jatuh dari motor karena diseruduk sama kawanan monyet-monyet ini. Jadi emang kondisinya udah gila banget di sana, sampai warga-warga di sana tuh sampai bawa senapan angin, kalau enggak sampai bawa ketapel buat ngelindungin diri dari monyet-monyet ini. Warga lokal di sana pun juga udah harus beradaptasi untuk tinggal bareng sama monyet-monyet ini ya, yang nggak gampang juga pastinya. Mereka bahkan udah sampai minta tolong pemerintah buat turun tangan. Karena ini udah bener-bener ngeganggu banget aktivitas warga sehari-hari. Di dalam langkah yang diambil untuk ngatasin masalah kerumunan monyet ini, ada warga yang setuju, tapi ada juga yang nggak setuju juga. Yang akhirnya malah nimbulin masalah sosial tersendiri. Ada yang bilang kalau identitas kota Lopburi ini memang seperti itu, dan kalau monyetnya semua nggak hidup bebas, nanti turis nggak datang dan malah jadi menghambat ekonomi. Nah, tapi ada juga yang bilang kalau caranya itu terlalu nggak etis, dan mereka nggak setuju. Karena setelah para monyet ini ditangkap, mereka itu akan disterilisasi supaya populasi mereka nggak nambah. Jadi mereka menganggap ini malah jadi penyiksaan hewan. And the monkeys are suffering because currently they're in a cage that is not designed for them, it's not proper for them, and the animals are suffering in there. Jadi di sini kita bakal lihat seperti apa permasalahan kerumunan monyet ini dan juga alasan-alasan di balik permasalahan sosial yang timbul gara-gara hal ini. So, gue harap kalian bisa nonton video ini sampai habis supaya informasi yang kalian dapat juga nggak setengah-setengah ya. Jadi bisa dapat dari semua perspektifnya. Jangan ambil kesimpulan buru-buru tanpa ngerti poinnya. So, let's take a closer look. Kota Lopburi yang ada di negara Thailand ini emang udah terkenal banget sama keberadaan monyet-monyet yang hidup bebas berkeliaran sebagai daya tarik turis asing. Menurut sejarah, kota Lopburi ini sebelumnya dikenal sebagai kota Lafo. Dan di kota ini, para monyet ini emang udah tinggal di sini dari zaman prasejarah. Bahkan secara legendanya, monyet-monyet ini udah jadi simbol dari salah satu dewa di agama Hindu, yaitu Hanuman.
Dewa yang mempunyai fisik setengah manusia dan setengah monyet. Yang mukanya itu sama dengan spesies monyet jenis makak atau Macaca mulata. Yang mukanya itu emang dikenal khas dengan warna merah mudanya. Nah, kalau dari legendanya, Hanuman ini adalah salah satu prajurit yang terkenal loyal sama Pangeran Rama. Dan menjadi peran penting waktu istri Pangeran Rama ini yang bernama Sita itu diculik sama Raja Iblis yang bernama Ravan. Gak cuma itu aja, tapi karena kesetiaannya juga sama Pangeran Rama. Jadinya Hanuman ini diberi gelar khusus dan dijadikan raja dari kota Lavo, yang menjadi Lopburi saat ini. Akhirnya para monyet ini jadi simbol penghormatan kepada Hanuman. Tapi ya lama-kelamaan masalah modern mulai muncul. Karena kota ini makin lama makin modern, pohon-pohon dan tempat habitat dari para monyet ini jadi makin menipis dan malah tergantikan sama bangunan-bangunan baru. Awalnya mereka itu ada di sekitaran area kuil, kayak di Prang Samyot, tempat di mana banyak pengunjung yang melakukan visit dan ngasih persembahan dalam bentuk makanan. Ini jadi daya tarik bagi para monyet ini buat cari makanan ya. Jadinya mereka tuh sering berkeliaran di tempat kuil ini secara bebas, dan akhirnya dipelihara sama warga-warga sekitar juga di sana. Sampai sini masih aman dan terkendali. Tapi di tahun 1989, kemunculan seseorang yang bernama Yongyut Kitawata Nanuson ini mengubah segalanya. Dia adalah seorang pemilik hotel yang mencetuskan ide brilian untuk membuat festival prasmanan bagi para monyet-monyet ini setiap tahun. Sebagai ya simbol penghormatan dan juga tentunya untuk menarik para turis-turis dari negara asing supaya juga nambahin devisa negara ya. ผลไม้ที่เรานำมาตอนนี้ที่ดีที่สุดนะฮะก็คือลิงชอบก็คือทุเรียนของแพงๆนี่ชอบแล้วก็เชอร์รี่ตอนนี้ก็โลละ700 แล้วก็มีบลูเบอร์รี่ด้วยเลี้ยงครั้งนี้เป็นครั้งที่34ครับ Tentunya ini semua ujungnya cuan berkedok CSR. Tujuan filantropis yang dibalut profit. Ide ini disambut baik sama otoritas pariwisatanya Thailand, sampai akhirnya festival ini terus berlangsung sampai saat ini. Yang ngebuat landscape dari kehidupan monyet-monyet ini juga berubah. Yang sebelumnya cuma ada di daerah kuil-kuil aja, tapi sekarang monyet-monyet ini juga udah roaming di jalanan, gedung-gedung, lampu merah jalan, bahkan sampai di trotoar pertokoan juga. Udah hidup bareng sama manusia. Yang ngebuat ini pecah banget, itu ada di tahun 2020. Di mana semua dunia ini diserang sama yang namanya virus COVID. Soalnya waktu COVID itu kan hampir semua negara ngadain travel ban ya. Yang ngebuat turis-turis itu nggak bisa jalan-jalan keluar. Dari data tahun 2020 waktu mulai-mulai COVID, pemerintah Thailand udah memperkirakan kalau kunjungan turis mereka itu bakal turun ke angka 30 juta pengunjung per tahunnya. Yang dari sebelumnya itu di angka 39,8 juta per tahun. Ini datanya untuk semua turis yang datang ke negara Thailand ya. Jadi nggak khusus buat datang ke kota Lopburi aja. Plus ini datanya juga dibuat sebelum varian Delta keluar. Jadi turis yang jalan-jalan khusus ke Lopburi ini bisa dibilang bener-bener hampir nggak ada lah ketika varian Delta ini menyebar ya. Apalagi kalau atraksinya itu harus sampai megang-megang monyet juga. Pasti masih pada serem semua. Nah karena waktu itu turisnya udah pada jarang datang ke sana, asupan makanan yang diterima sama monyet-monyet ini akhirnya jadi berkurang. Ini yang ngebuat insting survival dari para monyet-monyet ini jadi aktif dan ngebuat mereka ngejarah toko-toko dari warga sekitar buat nyari makanan. Apalagi monyet-monyet ini tuh bukan tipe monyet yang tipenya itu hidup di alam liar, kayak nyari-nyari pohon atau ke alam gitu buat nyari sumber makanan. Tapi ini udah jadi tipe monyet kota yang sumber makanannya itu ya udah terbiasa makanan dari makanan manusia. Jadi ibaratnya mereka nggak bisa cari makan sendiri lah ya. Harus dikasih disuapin sama manusia. Dari data di tahun 2020 ini aja, gara-gara masalah itu, ada 4.500 monyet itu yang berkeliaran di semua jalan kota Lopburi. Mereka mulai langsung nyerbu toko-toko yang jual makanan, dan selalu berkeliaran di atas genteng toko-toko, dan juga di trotoar, nyari celah supaya bisa nyolong sesuatu dari para warganya yang bisa dimakan. Mereka bahkan sampai ngambilin bekal makanan dari anak-anak sekolah juga. Gila banget ya. I love the monkey, but
monkey in Lopburi, monkey in here is so they are so hazardous. They are really make me so scary. Paket-paket lain yang bukan makanan juga pada dirusakin. Soalnya mereka pikir kan siapa tahu ada makanan di sana ya. Bahkan ada anak-anak yang iPod-nya itu diambil, abis itu digigit, dikirain makanan. Ya rusak iPod-nya. Mana katanya mahal juga lagi. Even at the local school, the macaques are making a mess, harassing students, stealing phones and iPads, and even using their pool. So like they swim in there, they pee in there, they poop in there. Anything that's so gross is all in there. So it's not for humans anymore. It's not for students. It's for them. Terus belum lagi kalau ngelihat dari segi kondisi kesehatan. Itu karena banyak banget monyetnya yang di sana ya. Mereka tuh jadi pup sembarangan juga di jalan. Ya udah pasti jadi bikin banyak penyakit dan jadi nggak bersih juga kotanya. Bahkan ini monyet-monyet sampai ada yang berenang di kolam renang sekolah juga. Pipis sembarangan di sana, di dalam kolamnya, dan juga pup sembarangan juga di sana. Ada juga warga yang sampai ngumpulin air hujan, yang mereka pakai juga buat kebutuhan sehari-hari bakalnya. Tapi ternyata mereka ketemu pup monyet juga di sana. Jadi airnya udah nggak bisa dipakai lagi gara-gara terkontaminasi. Gila banget ya. Ini jadi experience ya. Rasanya hidup di dalam kebun binatang. Yang bikin takut lagi, itu sebenarnya bukan di ngejarahnya aja ya. Tapi karena monyet-monyet ini kondisinya tuh udah lapar. Mereka itu akhirnya jadi beringas dan bahkan sampai ngegigit-gigit warga juga. Ada juga yang sampai nendang lutut seorang wanita, sampai lututnya itu dislokasi. Yang abis itu makanannya ya direbut sama dia ya. Ada juga bahkan yang sampai jatuh dari motor gara-gara diseruduk sama kerumunan monyet ini. Pokoknya udah chaos banget lah kondisinya di sini. พวกนักเรียนมายืนรอตรงเนี้ยมันก็แย่งของหมดอ่ะแย่งของมั่งกัดนักเรียนมั่งอะไรมั่งบางทีมันก็วิ่งลงมากระโดดแย่งของหน้ารถคนเฒ่าคนแก่บางทีเขาตกใจเขาก็บิดรถหนีบางทีก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถล้มกันบ่อยครับเพราะช่วงเนี้ยคนกี่คนเขาบอกเขากลัวลิงหมดเลยอ่ะ Warga-warga yang tinggal di kota Lopburi ini udah frustrasi sampai mereka tuh ngebuat kerangkeng di masing-masing rumah sama toko mereka buat ya ngelindungin diri mereka dari serangan-serangan monyet ini. Cuma ini semua juga belum cukup ya. Karena kan tetap aja mereka harus keluar rumah juga buat beli barang kebutuhan. Tapi kalau mereka buka kerangkengnya, itu monyet-monyet bisa langsung nyelinap atau bahkan ngegigit juga. Jadinya mereka sampai ngelapor masalah ini ke pemerintah buat ngebantuin lah ngatasin masalah ini tuh kayak gimana. Kepolisian juga sampai turun tangan ya. Sampai mereka itu ngebuat task force khusus, yaitu yang namanya Anti-Monkey Unit. Gile banget. Sampai polisi juga buat task force khusus buat geng monyet ini. Nah, para polisi-polisi yang ada di task force ini dipersenjatai sama senapan-senapan angin yang pelurunya itu pakai tranquilizer. Dengan objektifnya itu buat nangkep monyet-monyet ini. Ada juga yang pakai pistol mainan sama ketapel. Yang objektifnya itu lebih ke arah buat ngusir-ngusir monyet aja ya. Jadi nggak ditangkep. Lebih ke arah supaya monyetnya kabur aja, nggak ngeganggu lagi. Ini dilakukan sama kepolisian dan warga juga di sana. Bahkan anak-anak juga pakai senapan angin ini buat ngelindungin diri dan juga barang-barang dia dari serangan monyet-monyet ini. Nah sekarang setelah monyet-monyet itu kena tranquilizer dan berhasil ditangkap sama polisi-polisi dan warga, itu mereka diapain? Monyet-monyet ini nanti dikumpulin dan dikurung dalam suatu kandang. Pemerintah yang ngelihat hal ini akhirnya ngasih lampu hijau buat melakukan sterilisasi kepada monyet-monyet ini, supaya nggak makin banyak populasinya. Bahkan objektifnya, itu rencananya semua monyetnya bakal disterilisasi semuanya. Cara buat nangkep para monyet ini itu dengan ngasih jebakan ya. Jadi di dalam kerangkeng, itu dikasih buah-buahan buat narik monyet-monyet ini, dan setelah monyetnya masuk, ya udah dikurung dari monyetnya. Nah, tapi hal ini juga ada yang ngebuat pendapat dari para warga di sana mulai ada yang oposisi juga ya, melihat semua hal ini dan juga melihat sterilisasi ya. Karena ada sebagian dari mereka yang berpendapat kalau ini tuh jadi aksi kejam terhadap binatang. Animal cruelty ya jatuhnya. I think the next problem will be that you maybe halve the population by taking half of them away. But you're not fixing the problem at the root, which is the multiplying of the animals. So in 3-4 years, you'll have again the same amount of monkeys. And if you're going to use the same solution again,
you just keep on going without any results. And the monkeys are suffering because currently they're in a cage that is not designed for them, it's not proper for them, and the animals are suffering in there. Apalagi identitas kota Lopburi ini ya keberadaan monyet-monyet ini. Dan kalau sampai semua disterilisasi, terus nanti gimana sama nasib dari kota ini? Kota yang sebelumnya dikenal sebagai Monkey City, yang bahkan secara legendanya ini emang udah jadi legasinya Hanuman. Jadi secara budaya sosial, banyak yang ngerasa sedih juga kalau kota ini bakal ngelakuin depopulasi dari para monyet-monyet ini. Bahkan ada yang sampai pelihara monyet-monyet ini di rumahnya supaya mereka selamat dan nggak kena sterilisasi ya sama polisi-polisi ini. Udah kayak imigran ilegal ya jatuhnya. Ya menurut gue mah, kalau selama monyet-monyet ini dikasih makan dan nggak ngeganggu warga sekitar ya udah lah ya. Belum lagi kalau ngelihat dari segi ekonomi dan juga pariwisata, ya pasti kunjungan turis juga bakal turun. Secara kan monyet-monyet ini udah jadi daya tarik buat datang ke kota Lopburi ya. Jadi toko-toko dan bisnis warga lokal juga pasti kena dampaknya juga. Ini membuat semuanya tuh jadi ada pro kontranya ya. Yang pro itu ada yang berpendapat kalau monyetnya nanti udah nggak ada, ya artinya kota bakal jadi lebih bersih dan lebih aman. Tapi yang kontranya, ya kota Lopburi ini bakal kehilangan identitasnya. Dan juga pendapatan mereka secara bisnis juga bakal turun. Tapi walau tetap ada yang support sama monyet-monyet ini untuk tetap hidup bebas berkeliaran di kota, suara akhirnya yang ngedukung sterilisasi dan depopulasi, ya itu lebih banyak jatuhnya ya. Pemerintah sebenarnya masih ngambil posisi tengah dalam hal ini, yaitu dengan cara nangkap-nangkapin monyet yang agresif aja, dan sterilisasi ini yang agresif-agresif aja. Po Cao Ton is the new home of Lopburi macaques. The place covers just over 2 hectares, including a monkey field hospital. It can accommodate 3,000 monkeys, and almost all of them have already been sterilized. Udah ditangkap-tangkapin aja, monyet-monyet ini juga tetap berhasil kabur. Kayak di bulan November tahun 2024, itu ada 200 monyet yang kabur dari Pho Cao Ton Monkey Nursery di kota Lopburi. Sampai-sampai nyerang kantor polisi yang namanya Tha Hin, yang lokasinya itu kebetulan ada di sebelah nursery-nya ya. Udah kayak aksi balas dendam. Tapi sampai sini dulu deh. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau masalahnya sampai sekeos ini, apakah kalian mendukung kalau monyet-monyet ini disteril semua? Atau sebagian besar aja? Atau bahkan dibiarinin aja? Mending manusianya yang berusaha adaptasi sama monyet-monyet ini. Silahkan komentar di kolom bawah ya. Kalau dari gue sendiri, lebih baik kalau monyet-monyet ini dikumpulin di satu area aja nggak sih? Kayak balik lagi ke zaman tahun 80-an. Kalau monyet-monyet ini tinggal berkeliarannya di kuil-kuil atau area khusus aja gitu. Yang nggak sampai harus bisa masuk ke dalam perkotaan, yaitu kan jadinya nggak sampai ngeganggu aktivitas warga. Soalnya kalau bayangin tiap hari mesti hidup bareng sama monyet-monyet ini, yang jumlahnya tuh nggak cuma 2-3 ekor aja ya. Tapi sampai beribu-ribu ekor, itu gue yakin malam aja kagak bisa tidur sih pasti. Berisik banget soalnya. Apalagi kalau pas monyet-monyet ini lagi perang antar geng. Kayak di video ini nih. Yangไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเลย Soalnya ini sampai buat macet jalan juga. Belum lagi soal kotoran yang pasti udah banyak banget di jalan. Kalian bayangin aja tiap hari ketika harus keluar rumah, udah berisik sama suaranya, harus nyium bau kotoran monyet-monyet ini lagi. Belum lagi kalau hujan, becek, kotorannya nyampur di jalan. Yang namanya penyakit mah pasti ada dari masalah ini. Terus kalau sampai didatengin, terus kepala lu digigit, terus infeksi. Ada pusing banget dah. Ya mending dipindahin aja ke area yang emang khusus buat para turis aja. Jadi tetap bisa jadi simbol budaya tanpa harus nyusahin warga. Salah satu penyebab utamanya kenapa ini populasi monyet bisa jadi banyak banget, itu karena banyaknya juga makanan yang mereka makan. Dari makanan yang disediain di festival, terus snack-snack junk food yang dikasih turis, itu ngebuat monyet-monyet ini penuh energi ya. Dan energinya itu disalurin ke aktivitas berkembang biak. Jadinya makin banyak deh. And worse, locals say the monkeys are putting all that sugar energy into their sex lives, so the monkeys keep multiplying.
Ini gila banget kalau sampai mesti ngadepin situasi kayak gini. Dan gue juga memilih untuk ngambil jalan tengah juga sih. Menurut gue disteril aja, tapi sebagian. Supaya populasi monyet-monyet ini juga nggak punah. Ya walaupun gimana juga, monyet-monyet ini udah jadi simbol budaya di kota Lopburi. Lebih baik dikumpulin aja di satu area khusus kayak kuil-kuil gitu ya. Yang pasokan makanannya juga disupport dan disuplai juga sama pemerintah. Supaya monyet-monyet ini nggak kelaparan. Mungkin pemerintah juga bisa nanam pohon-pohon buah atau buat ekosistem tanaman yang bagus. Supaya hasil-hasil alam di sekitaran daerah itu juga bisa tumbuh secara natural lah ya. Tapi ya itu pendapat gue ya. Kalau pendapat kalian sendiri gimana solusi yang tepat buat ngatasin hal ini? Soalnya ini udah jadi sebuah dilema yang cukup penting buat kota Lopburi ya. Yang satu sisi warga cuma mau hidup damai dan normal-normal aja. Nggak perlu sampai bawa senjata buat ngelindungin diri atau ngelindungin barang mereka dari serangan monyet-monyet ini. Dan sisi lain ngerasa kalau kota ini bakal kehilangan identitasnya. Apalagi kalau secara legenda, kota ini tuh emang udah jadi warisannya Hanuman. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian jadi penduduk di kota Lopburi ini, keputusan apa yang akan kalian ambil buat masalah monyet-monyet ini? Mending usir sampai hilang aja monyet-monyet ini? Atau masih mau ngejaga nilai-nilai budaya dari kota ini? Silakan berpendapat di kolom komentar ya. Dan thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat kalian yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Be critical and stay critical.